Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Oke, kalau kemarin saya berbagi tips bagaimana tipsnya ala Yan Blue 78 ya, mungkin beberapa orang tua mungkin punya trik masing-masing untuk memondokkan putra atau putrinya di pondok pesantren. Kalau kemarin tuh tipsnya ala Yan Blue 78. Nah, hari ini saya lagi bersama anak saya. Yang pertama, itu yang kedua, dan itu yang paling bungsu, paling gembul, paling berisi. Isi dengan lemak. Ya, paling gendut. Nah, ini saya mau ngobrol-ngobrol. Mungkin nanti kalau sudah di pondok awal-awal lah, cerita-cerita di awal-awal menolak dulu Kak ya. Menolak dan akhirnya mau. Ya, ini semua karena Allah Subhanahu wa taala ya, karena sudah membukakan hati anak saya untuk mau mondok. Nah, langsung aja deh. Nama-nama. Deketin dong mic-nya. Nama Febrilian Pratama Kuntoro Junior. Panggilannya? Ganteng. Ganteng. Deketin mic-nya biar caranya jelas gitu loh. Panggilannya ganteng. Yang bilang kamu ganteng tuh siapa? Mama. Oke Kak, ini Kak. Ini adalah anak pertama saya, yang sasaran pertama saya sih awalnya. Sasaran pertama saya untuk mondok. Nanti 3 tahun berikutnya yang nomor 2, ternyata Allah berkehendak lain. Cerita sedikit Kak. Pertama kali ayah menawarkan kakak, Kak, waktu SMP Kak ya? SMP kelas 1 Kak ya? Waktu ayah nawarkan, Kak, mondok Kak nanti kalau sudah lulus SMP. Gimana tuh Kak ceritanya Kak? Nolak. Gak mau. Kenapa Kak dulu kok kakak kok enggak mau Kak? Soalnya pernah ngeliat pondok itu, pondok sepertinya itu suram, nggak kayak ya, di luar pondok. Terus? Sudah. Fasilitas? Ya nggak ada TV. Iya. Terus apa lagi Kak? Serba minimum. Istilahnya pondok itu gambarannya kakak mungkin dulu menyedihkan ya? Iya. Menyedihkan, terus kayak tersiksa ada di situ. Terkekang ya dengan berbagai macam aturan. Nah, kan ini udah 3 tahun waktu itu Kak. Ayah aja ngobrol, dikasih pengertian apa sama ayah waktu itu? Dikasih nonton video, kasih wejangan, dan segala macam. 3 tahun tuh ya. Nah, singkat cerita Kak, kok tahu-tahu kakak setelah pulang dari mana Kak? Pantai Lompeng. Pantai Lompeng. 2 hari setelah itu, ini anak saya yang pertama ini Febri tahu-tahu, ya sibuk nggak ayah hari ini? Enggak, saya bilang begitu. Pengen ngobrol ya waktu itu ya. Iya. Pengen ngobrol ya. Ya udah ambilin kopi sama rokoknya ya biar ngobrolnya enak nih. Pas waktu itu kamu ngomong apa Kak? Ke ayah? Pengen mondok. Nah, tahu-tahu dia pengen mondok. Padahal saya terus terang saya ya terutama sebagai kepala keluarga sudah putus asa sebenarnya. Tahu-tahu sebelum ke Lompeng kemana dulu? Ke Pondok Alamin. Pondok Alamin. Nah, waktu ayah bilang, tapi mampir ya ke Pondok Alamin tuh gimana perasaan kakak? Nggak mau mondok. Iya, dia bilang, aku nggak mau mondok ya, kan bilang gitu ya. Aku nggak mau. Saya bilang, yang mau mondokin kamu siapa? Kita cuman mampir, kan lewat Pondok Pesantren Alamin. Yuk kita berhenti situ, kita lihat-lihat lah dulu ya Kak ya. Nah, terus waktu di Pondok Alamin kakak ke mana? Kan itu ada santri dari Pondok Alamin yang nemenin kakak tuh keliling-keliling. Diajak kemana aja Kak waktu itu Kak? Ya cuma sekitaran rayon-rayon yang akan ditempati santri baru aja. Oh gitu. Nah terus pulang dari itu, tahu-tahu si kakak bilang apa Kak? Mau mondok gitu ya? Mau mondok. Nah pertanyaannya, kenapa kok tahu-tahu pengen mondok Kak? Nggak tahu. Pengen aja gitu.
Berarti, Jadi, dapat cerita dari Ustadz yang nemenin jalan-jalan itu. Katanya mondok enak, ya gini. Terus itu kakak jujur ya, ini bulan puasa loh ya. Saya doakan kalau kamu berbohong gigimu rontok. Ya, saya doakan nih bulan puasa nih, kita lagi ngobrolin bulan puasa Ramadan 1443 Hijriah nih. Ya kan? Kalau kamu bohong, saya doakan gigimu rontok. Kamu mondok itu takut sama ayah. Wah, nih kalau nggak mondok nih bisa ayah bisa marah nih gini ini atau gimana kak? Jujur demi Allah Leo. Enggak, memang niat sendiri. Gimana? Memang niat sendiri. Terketuk ya. Jadi Allah yang buka hatimu waktu itu. Pastilah. Masa tetanggamu. Nah, kalau JJ, kasih JJ. Nah, nama. Jinurlian Kuntoro, JR. JR itu jorok apa ya? Junior. Ayo, mama yang nanya. Enggak lah. J, kan kakak waktu itu kan saya nawarin kakak, bukan kamu untuk mondok tuh kan kakaknya nih si Febri awalnya. Kok tahu kamu kok tahu ya aku mau mondok juga, itu gimana ceritanya J? Nah, gara-gara deketin mic-nya J. Dengar kakak minta mondok, ikut mondok juga itu. Berarti kamu ikut-ikutan dong? Hah? Awalnya tuh. Awalnya ikut-ikutan ya. Terus setelah setelah tahu pondok seperti itu gimana ceritanya? Ya, banyak temen gitu di sana. Oh iya Ji, mau tanya Ji. Kan JJ waktu itu anak saya ini mondok sebelum belum waktunya resmi mondok ya. Jadi jadi anak saya ini kan di Pondok Pesantren Al-Amin itu dibuka puasa kedua. Bukan. Dibukanya pendaftaran untuk santri baru kan setelah Lebaran. apa gimana? Setelah Lebaran. Lebaran ke-7 ya? Gelombang pertama, puasa kedua. Oh, gelombang pertama. Puasa kedua. Gelombang kedua setelah Lebaran dapat 7 hari. Dan anak-anak Ini kan masuk ke pondok Satu hari sebelum puasa. 1 hari sebelum puasa. Oh iya benar. Jadi anak saya itu masuk 1 hari sebelum bulan puasa tahun 2019 ya. Sebelum pandemi waktu itu ya. Anak saya masuk 2019 mondok di situ. Jadi mondoknya bukan resmi waktu itu. Cuman saya titip tujuannya supaya anak saya itu nanti kalau sudah resmi menjadi santri di Pondok Al-Amin Perenduan itu sudah bisa beradaptasi. Tujuan saya begitu. Berapa hari J? Selama bulan puasa ya? Berapa hari waktu itu? 20 hari ya? 21 hari sama pendaftarannya itu. 21 hari betul. Waktu itu pas masuk hari ke-15 Pak Ustadz Suhaiminya telepon, Pak Yan, ini santri-santri waktunya pulang. Anaknya Pak Yan gimana? Akhirnya saya bilang, sudah Pak Ustadz, ikut pulang terakhir aja. Saya bilang gitu. Akhirnya hari ke-20. Jadi anak saya mondok di sana selama bulan puasa 21 hari ya. Nah nih, balik lagi ke JJ. Nah ini takutnya ada teman-teman yang lagi nonton di channelnya Ian Blue 78, di channelnya Ayah nih J. Ada tip nggak J supaya istilahnya betah lah. Kan banyak nih kalau Ayah lihat tuh dapat berapa bulan, ada yang berhenti, ada yang dapat 1 tahun loh Mas Bor. Ya, 1 tahun ada yang berhenti ya waktu itu ya J. Bener ya? Ya berhenti. Itu tipsnya JJ bisa bertahan sampai sekarang. Kalau ini teman-teman ya, kalau mungkin untuk orang awam, orang di luar pondok, mungkin pondok itu tempat yang apa kak? Kasih kakak mic-nya. Tempat yang bagaimana kak? Deketin kak mic-nya. Jatuh. Pondok itu untuk orang yang nggak pernah mondok ya. Kelihatannya gimana? Gambarannya gimana kak? Ya, mengerikan. Mengerikan. Suram ya kak ya.
susah makannya, makan harus ngantri. Terus tidur di mana Kak? Ya, di bawah. Biasa di kasur, tidur di bawah. Belum yang sering nyolong. Kehilangan apa ya? Apa aja Kak? Iya, pakaian, alat mandi. Ya di mana-mana pasti ada ini ya. Ada sesuatu yang nggak beres. Jangankan di luar, di pondok pesantren pun masih ada sebenarnya. Pasti itu sudah. Itu gambarannya. Nah, balikin ke JJ deh. Ya J, kamu tipsnya buat teman-teman mungkin lagi nonton nih J, bisa bertahan jalan 4 tahun sekarang J ya? Jalan 4 tahun itu tipsnya apa J? Biar bertahan di pondok, biar belajar betul, terus supaya mendapatkan ilmu barokah dari Pak Kiai dan Pak Ustadz. Ada tip nggak J? Jangan suka melanggar aturan pondok. Terus Deketin mic-nya dong. jangan suka menyendiri. Jadi selalu bersosial ya, kumpul sama temen ya. Terus harus menjalankan kegiatan pondok dengan ikhlas. Wah, dengan ikhlasnya itu keren. Nah, kegiatan pondok enggak, maksudnya biar nggak bosan itu triknya JJ awal-awal dulu deh. Ya, itu. Kalau kakak nih kakak, kali aja beda, pasti beda nih kayaknya. Kalau kakak gimana Kak? Menurut kakak tipsnya gimana biar teman-teman, oh nanti mungkin bisa jadi nih Kak yang lagi nonton pengen memondokkan anaknya, dan mungkin ada yang lagi nonton yang mau mondok. Gimana nih Kak? Ya, yang pertama niat. Oh iya penting itu niat harus besar ya. Yang kedua banyakin teman dah. Biar nggak sendiri sama kayak Jiji tadi, jangan sampai menyendiri. Biar nggak kerasukan. Iya, kerasukan karena kosong ya, pikiran kemana-mana. Betul boleh. Terus? Sudah. Itu aja. Iya. Tipnya itu. Nah, pasti pernah nih kakak, pasti pernah. Nggak mungkin nggak pernah, pasti pernah. Waktu adaptasi awal-awal tuh kan nangis nggak? Jujur, nangis nggak? Nangis. Dan namanya pisah sama orang tua. Jangankan kamu, kita aja nangis gitu loh. Ya namanya orang tua pisah dengan anak yang biasanya kumpul, sekarang kepisah, ketemu sebulan sekali, bisa kumpul kayak gini setahun sekali, memang agak berat sih gitu. Cuman karena sudah terbiasa ya, karena apa ya, niat lillahi ta'ala Kak ya. Nah ini Kak, pas waktu kan paling berat nih, waktu kamu mondok paling berat tuh tahun pertama nih Kak. Iya. Ini tahun pertama kakak, tipsnya melewati tahun pertama itu kan masih kebayang rumah, kebayang temen, kebayang fasilitas yang ada di rumah. Sekarang hilang semuanya ketika ada di pondok. Ini apa nih Kak? Tipsnya Kak dalam 1 tahun nih Kak. Paling berat 1 tahun atau 2 tahunnya Kak? 1 tahunnya. 1 tahun pertama ya? Iya. Ini tipsnya Kak. Ayo Kak, berbagi loh Kak. Ayo Kak. Jangan kebanyakan mikir yang di rumah. Banyak-banyak berdoa. Doakan kedua orang tuanya. Amin. Terus banyak zikir juga ya. Banyak istighfar. Gimana Kak? Banyak istighfar. Fokus lah intinya ya. Fokus dengan apa yang ada di pondok. Ingat boleh, tapi jangan keterlaluan. Ya kan begitu Bu. Jadi ingat tetap, nggak mungkin kalau jangan ingat-ingat di rumah malah lupa dengan orang tuanya. Ya kan begitu. Nah, kalau JJ tahun-tahun pertama aja gimana J? Deketin mic-nya J. Nangis. Sama nangisnya di mana J? Di pojokan. Di bawah tangga. JJ. Nangis. Nulis surat apa gambar-gambar Iya. katanya gitu ya. Iya, gimana J? Tidak apa-apa. Jadi nggak sama lu deh, biar temen nanti ini teman-teman sebelum mondok dia udah tahu, oh bayangannya orang mondok nih, kita mondok seorang santri ini begini, ternyata ada bayangan mereka, ada gambaran J. Ayo J, gimana J? Untuk melewati paling berat tahun pertama atau tahun kedua J buat JJ? Tahun pertama. Nah itu cara melewatin tahun pertama yang begitu berat buat JJ itu gimana J?
Jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Ternyata Ya enak. Alhamdulillah. Enak di pondok ya. Oke, gitu ya. Jadi, nah saya tanya ke anak yang bungsu tuh. Dia belum santri. Jatuh mic-nya. Dud, Wah, kapan mau mondok, Dud? tahun depan. Tahun depan. Nah, ini Dud. Wah, ini si Ahmad nih sebenarnya tuh. Channel YouTube-nya adalah si Ahmad. Saya panggil si Ahmad apa Dide? Dide aja. Hah? Dide aja. Dide aja ya. Oke, Dede. Kamu kan pengen mondok. Kamu itu ikut-ikutan mondok atau adik terketuk sendiri, Dek? Aku dikasih tahuin mama kalau mondok itu seru, nak. Ntar kalau kamu mondok dapat banyak ilmu yang barokah. Amin. Ilmu yang bermanfaat. Jadi aku pengen mondok aja. Ya dibilang pisah sama orang tua. Ya gimana ya, kayak Kira-kira nangis? iya. Kurang tahu juga. Kita lihat aja nanti ya. Terus kakak pernah cerita gak kehidupan di pondok? Kalau di pondok Dek kayak gini Dek. Pernah. Siapa yang cerita? Kakak JJ apa Kak Febri? Kakak Febri sama Kak JJ. Oh, cerita semuanya. Kalau di pondok tuh harus pilih-pilih temen, jangan pilih yang sembarangan. Nah, kalau pilih yang sembarangan, ntar kamu sering dimarahin ustadz, hukum. Ntar kalau pilih temen yang sembarangan, ntar memperbanyak masalah. Kalau pilih temen yang baik itu seru, kayak kakak yang susah dibantuin. Kalau yang temennya yang susah, kakak yang bantu. Tolong menolong ya. Wah, keren. Nah, siap lillahi ta'ala nih 100% nggak? Siap. Niatnya sudah. Siap. Tahun depan nih. Berapa? 2023 ya? Insya Allah ya, bulan Juni. Iya, bulan Ramadan ya tahun depan ya. Berarti Ramadan tahun depan kita berkurang ya anggotanya. Dede, kenapa kamu mematangkan hati kamu untuk mondok? Selain tadi itu yang dikasih wejangan dari mama, terus informasi-informasi yang dapat dari kakak-kakak kamu tuh apa lagi, Dek? Ya sebenarnya sebelum kepengen yang ke tahfiz itu kepengennya yang kayak kakak. Cuman pas dilihat di TV itu ada yang penghafal Al-Quran itu. Mic-nya deketin, Jong. Yang penghafal Al-Quran itu banyak, ada yang sampai 30 juz. Yang buta pun sampai bisa. Sampai yang buta itu hafal 30 juz. Ini jadi kalau ditarik kesimpulan, maaf ya, yang cacat fisik aja bisa mampu menghafal Al-Quran, apalagi kayak kakak adik Dide yang boleh mama sempurna, penglihatannya jelas, kan begitu. Jadi gambarannya adik Dide begini, yang punya kekurangan aja bisa, apalagi saya. Oh, jadi adik mau ke tahfiz Quran nih ceritanya? Ya. Alhamdulillah. Dipaksa apa Enggak, mau sendiri. Maunya sendiri ya. Oke, kita doakan ya teman-teman. Semoga apa yang dicita-citakan anak saya, Dide, kakak JJ, coba kakak Febri, semoga terwujud ya. Amin. Amin. Oke. Nah, kembali ke kakak JJ deh sekarang. Mama, kasih pertanyaan dong sama anaknya. Kasih pertanyaan. Ayo. Terserah, kasih pertanyaan ke siapa? Ya deketin mic-nya. Ayo. Kenapa? Adik JJ. JJ, oke. JJ. Adik JJ. Deketin mic-nya. Selama di pondok, pergaulannya dengan temennya apa masih emosian? Enggak. Karena anak saya yang nomor 2 ini orangnya pendiam. Cuman dia agak temperamen ya. Emosinya Agak temperamen lah.
pendiam tapi temperamen. Kalau bahasa Inggrisnya kepala dusun. Duson. Gimana deh? Aja, Sudah sedikit berubah. Alhamdulillah. Sudah sedikit berubah. Setelah 3 tahun ini. Ya. Tapi yang jangan canda. Oh, tapi usilnya enggak ternyata. Kalau sudah ketemu dengan adiknya, wes. Jadi ya, Dek ya. Kak Febri sekarang mic-nya kasih pertanyaan apa? Kakak Febri, gimana kalau Kakak Febri? Enggak gimana. Males sih. Kakak gimana? Selama 3 tahun ini perkembangan apa pelajarannya menurut kakak gimana? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa ya. Ya intinya apa yang didapat selama 3 tahun semoga menjadi barokah, bermanfaat untuk masyarakat sekitar ya. Ya Mama cuma berdoa semoga anak-anaknya Mama sukses dunia dan akhirat. Amin. Semoga besok-besok kelak menjadi pembela ayah dan Mama ya nak ya. Amin. Adik Dide, Kak Adik Dide, Agak Dide. Adik Dide siap pisah dengan Mama sama ayah? Siap. Hah? Siap. Kira-kira nangis kalau pisah dengan Mama? Ini biasanya kalau makan ini selalu sepiring berdua dengan saya. Kalau yang bungsu ini, kalau makan, ayo Mama berdua, satu piring berdua lah. Yang dikhawatirkan kalau dia mondok, nanti saya makan dengan siapa? Dengan suami. Berdua sama Pak Kiai piring berdua Pak Kiai gitu ya. Iya deh ya. Enggak. Tapi Mama jangan inget-ingetan kayak dulu. Oh iya, nggak inget-inget kayak dulu ya. Karena Kita dulu nangis. pernah waktu anak saya yang pertama dengan yang kedua itu awal masuk pondok, mereka ini kesukaannya sayur sop ya nak ya. Sop sama pindang. Sayur sop dengan ikan pindang lah is the best katanya mereka. Setelah itu saya masak lumayan banyak. Saya panggil adiknya yang bungsu, Dek, panggil kakaknya, ayo. Ini sayur sopnya, terus katanya adiknya, loh, Mah, kakak kan mondok. Ya Allah, saya gini. Iya, nak Mama lupa kok masak banyak ya. Itu saya yang bener-bener, ya Allah, kok inget saya sampai di dalam hati. Kamu di sana makan sayur sop apa enggak ya? Sampai nangis sambil makan. Ternyata nyetrum ke anak saya yang nomor 2. Besoknya langsung telepon. Waktu itu HP saya ketinggalan di rumah. Diangkat dengan ayahnya. Dia bilang, ini bener ya ayahku, seperti itu. Saya gini, ayahnya nahan untuk enggak nangis. Ini adik, iya. Loh, apa kok nelpon nak? Enggak ya, cuma pengen tahu suaranya, pengen kangen dengan suaranya Mama, kangen suaranya ayah. Aduh, saya dengernya di sini ya Allah. Ya intinya kalau masih awal-awal memang ya saya yakin setiap ibu pasti punya perasaan yang sama ketika yang awalnya kita kumpul bareng-bareng, terus ada salah satu anak yang mondok. Ya anak kan namanya di rumah itu sebagai penghibur ya. Ketika ditinggal anak-anak, sudah suasana rumah pasti sepi beda. Ya intinya kita sebagai orang tua banyak-banyak bersabar. Yang pertama ya sabar ketika anak di pondok ada beraktivitas, musibah, sakit, kita bolak-balik ke pondok. Ya. Bolak-balik ke pondok. Kalau dibilang badan capek, badan lelah, kita orang tua capek. Cuman demi anak, pernah malam-malam anak yang nomor 2 ini sakit. Karena dia seperti saya, kalau panas dalam mimisan terus ya, Dek ya. Keluar apa? Mimisan, darah dari hidung ya. Itu saya jam 11 malam dengan suami saya berangkat naik sepeda motor. Ya. Berangkat jam 11 ya. 11 malam, nyampe sana jam berapa? 1.
Jam 1-an. Jam 1-an. Jam 1, jam 2-an lah. Iya. Itu benar-benar awal ya kita pas dengar kabar sakit, anak sakit. Ya intinya begini, dimanapun kita tinggal, dimanapun mereka tinggal, musibah atau cobaan itu pasti ada. Mau di rumah kek, mau di pondok pesantren kek, mau di mana pasti ada. Cuman kita anggap ini adalah sebuah bumbu kehidupan buat kami sekeluarga, sekelak ya Kak ya, kelak akan menjadi sebuah cerita buat kita sekeluarga, buat kakak Febri, kakak JJ, insya Allah juga dengan adik Didi akan menjadi sebuah cerita besok-besok kelak ketika mereka mempunyai anak. Mereka akan cerita sama anaknya. Nah, dulu ayah mondok begini. Pasti suatu saat akan menjadi sebuah cerita. Istilahnya ini adalah bumbu kehidupan. Jadi kalau dikatakan tadi capek badan, capek pikiran, capek perasaan, mana dengar anak kena musibah, malah yang terakhir ini kejatuhan balok kepalanya. Baloknya ada paku lagi. Udah jahit kepala, dijahit berapa Kak? 3. Dijahit 3. Terus habis kakaknya sembuh balik pondok, udah nggak dapat kabar lagi. 1 minggu kemudian si JJ jatuh. Waktu itu olahraga membuat piramida manusia ya, dia paling atas, yang di bawah tidak kuat, akhirnya anak saya jatuh. Balik lagi ke Sumeneb. Ya Allah. Tapi itu kami lewati dengan ikhlas lillahi ta'ala, tidak terbebani. Kalau perasaan sedih pasti ada, tapi ikhlas juga wajib harus ada, karena ini adalah bumbu kehidupan. Besok-besok akan menjadi sebuah kisah dan sebuah cerita yang bisa diceritakan ke cucu saya dan anak-anak mereka. Oke, itu aja informasi yang dapat saya berikan dari keluarga Ian Blue 78. Nah, closingnya biar ditutup oleh si Ahmad. Silakan si Ahmad. Jangan lupa jika teman-teman suka dengan channel YouTube Ian Blue 78, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng biar tidak ketinggalan informasi terupdate di channel YouTube Ian Blue 78. Ingat, gak subscribe, konslet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, bye-bye. Bye.